we form the simple past tense, kita bisa mengenali bahwa itu adalah simple past tense, apakah dia menggunakan regular atau irregular, gitu ya, dengan mengetahui verbnya. Kalau teach bentuk pertama, bentuk keduanya adalah taught. Ada give dan gave, become, became. Terus mungkin akan muncul pertanyaan, kapan kita menggunakan regular, kapan kita menggunakan irregular, gitu kan? Yang paling terlihat jelas perbedaannya bahwa regular itu pasti ada ed di belakangnya, seperti walked, ada studied. Kalau irregular, dia akan berubah total bentuknya. Kalau teach itu mengajar, teach itu mengajar bentuk pertama, bentuk keduanya adalah taught. Give menjadi gave, become, became, ada do menjadi did. Saya tidak akan membahas regular karena pasti dia perubahannya hanya di ed di belakang. Adapun perubahannya tidak mencolok seperti cry, itu kan c r c r y. Nah, kalau berakhiran y di belakang, y-nya diganti i, diganti i, ditambah ed di belakang. Jadi cried. Lalu ada live. Jadi kalau mengucapkan cried, D-nya terasa sedikit. Jadi lidahnya sedikit mendal di langit-langit lidah ya. Seperti ini. Cried, ada lived, ada walked, studied. Jadi ada pantulan sedikit. Oke, lanjut kita ke regular verb. Kita bahas sedikit tentang regular ya. Tadi saya jelaskan bahwa walk menjadi walked, study menjadi studied, cry menjadi cried, live menjadi lived. Lalu irregular tidak diakhiri dengan ed di belakang. Tidak diakhiri dengan ed. Beberapa akan mengalami perubahan dari segi vokalnya. Become menjadi became, give menjadi gave, drive menjadi drove, forget menjadi forgot. Contoh yang lainnya bisa teach menjadi taught, bring menjadi brought, live menjadi left, hear menjadi heard, buy menjadi bought, Celia bought a new computer last weekend. Oke, dan beberapa contoh yang lain seperti yang ada di tabel yang saya bagikan tadi. Teman-teman bisa baca sendiri nantinya ya. Sekarang kita coba membubuhkan jawaban yang benar dari beberapa soal di sini. Ada when I was a child, I played the piano. Jadi time signalnya atau waktu penandanya adalah when I was a child. Kalau sekarang Anda sudah dewasa, ketika kita berbicara when I was a child, berarti sudah berlalu. I played the piano. Donna visited Paris. So be careful with spelling the changes karena untuk regular verb itu pasti akan ada ed di belakangnya, gitu ya. Played and visited. So from irregular verbs use the correct past tense ya. Kita coba ya. Last week I sent. Sent bentuk pertamanya, jadi bentuk keduanya akan berubah menjadi sent. D akan berganti menjadi T, gitu ya. Nah, ini akan menjadi penanda besar untuk teman-teman menandai apa sih yang namanya regular sama irregular. Berubahnya ada di verbnya. Dan yang perlu teman-teman tandai adalah ada waktu penanda last week. Last week means minggu lalu. Oke, saya mau beri challenge untuk beberapa mahasiswa di sini. Ada dua soal, silakan dijawab untuk the students bla 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 an English exam. Di situ ada have untuk verb satunya. So verb duanya akan menjadi apa? I would like to know your answer, Miss Kirana. The student bla 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 The student had a English exam. had an English exam. Have berubah menjadi had. Had. Betul. Oke. Okay. The next one, they blah 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 a great job. Please answer these questions, Mr. Ari. Please. Kalau do berganti menjadi di simple past tense. Did, ma'am. Ya, did. Please. Correct. Jadi perubahannya akan terlihat jelas pada verb. Ketika verb satu ketemu di simple past tense akan berubah menjadi verb 2. Di tabel tadi kan sudah terlihat ya, ada perubahan. Tabel 1 itu bentuk pertama, bare form maksudnya verb 1. Tabel tengah itu yang biru, kita punya past simple, bentuk yang past, berarti itu verb 2. Ingat,
past tense merubah verb dari verb 1 menjadi verb 2. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, saya anggap tidak ada. Sekarang ke negative sentences. Kalau kita bertemu dengan kalimat negatif, kita hanya perlu membubuhkan did not. Lalu verbnya kembali ke bentuk pertama. Contoh sekarang. I went to work yesterday. Saya pergi bekerja kemarin. Itu untuk kalimat positif. Bagaimana dengan kalimat negatif? Tinggal Anda membubuhkan did not go. Kenapa go? Bentuk keduanya adalah went. Bentuk pertamanya adalah go. Dari mana saya tahu perubahan itu, Miss? Ya tinggal dilihat saja di tabelnya, gitu ya. Exception, pengecualian. The verb be is very special. Be kalau dalam present itu kan ada is, are. Never use did not or didn't with the verb be. Instead, sebagai gantinya, Anda hanya perlu mengganti was dan were-nya saja. Contoh, kalau Anda bertemu dengan kalimat nominal itu seperti apa sih, Miss? Gitu ya. Kalimat nominal itu seperti I am diligent. Yang artinya adalah saya rajin. Saya adalah seorang yang rajin. I am a diligent person. Misalnya kalimatnya adalah seperti ini. Saya adalah seorang yang rajin. Kalau saya mau mengatakan saya dulunya tuh malas. I was diligent person. Jadi kalau nominal sentence, Anda mengatakan sekarang Anda adalah seorang yang rajin. But dulu Anda adalah seorang yang sorry ini saya ganti. Maaf. I was a lazy person. Dulunya saya adalah seorang yang malas gitu ya. Jadi perubahan besar ketika Anda menemui nominal sentence tidak menggunakan did not tapi menggunakan was, were. I am a diligent person. I was a lazy person.